Pada masa akhir era Tabi'in, hidup seorang pemuda dari kalangan biasa namun saleh luar biasa. Suatu hari, pemuda yang dikisahkan bernama Sabit bin Zutho tersebut sedang berjalan di pinggiran kota Kufah, Irak. Terdapat sungai yang jernih dan menyejukkan di sana. Tiba-tiba, sebuah apel segar tampak hanyut di sungai itu. Dalam kondisi yang lapar, Sabit pun memungut apel tersebut. Rezeki yang datang tiba-tiba, sebuah apel datang tanpa diduga di saat yang tepat. Tanpa pikir panjang, ia pun memakannya, mengisi perutnya yang keroncongan. Baru segigit menikmati apel merah nan manis itu, Sabit tersentak. "Milik siapa apel ini?" bisiknya dalam hati. Meski menemukannya di jalanan, Sabit merasa bersalah memakan apel tanpa izin empunya. Bagaimanapun juga, pikir Sabit, buah apel dihasilkan sebuah pohon yang ditanam seseorang. "Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku?" kata Sabit menyesal. Ia kemudian menyusuri sungai. Dari manakah aliran air membawa apel segar itu? Sabit berpikir akan bertemu dengan pemilik buah dan meminta kerelaannya atas apel yang sudah digigitnya itu. Cukup jauh Sabit menyusuri aliran sungai hingga ia melihat sebuah kebun apel. Beberapa pohon apel tumbuh subur di samping sungai. Rantingnya menjalar dekat sungai. Tak mengherankan jika buahnya seringkali jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus air. Sabit segera mencari pemilik kebun. Ia mendapati seseorang tengah menjaga kebun apel tersebut. Sabit menghampirinya seraya berkata, "Wahai hamba Allah, apakah apel ini berjenis sama dengan apel di kebun ini? Saya sudah menggigit apel ini, apa kau memaafkan saya?" kata Sabit sembari menunjukkan apel yang telah dimakan segigit itu. Namun, penjaga kebun itu menjawab, "Saya bukan pemilik kebun apel ini. Bagaimana saya dapat memaafkanmu, sementara saya bukan pemiliknya? Pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu." Lalu, penjaga kebun itu pun berkata, "Rumahnya, pemilik kebun apel, cukup jauh, sekitar 5 mil dari sini." Walau harus menempuh jarak sekitar 8 km, Sabit tak putus asa untuk mencari keridaan pemilik apel. Akhirnya, ia sampai di sebuah rumah dengan perasaan gelisah. Apakah si pemilik kebun akan memaafkannya? Sabit merasa takut sang pemilik tak meridai apelnya yang telah jatuh ke sungai digigit olehnya. Mengetuk pintu, Sabit mengucapkan salam. Seorang pria tua, si pemilik kebun apel, membuka pintu. "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari kebun Anda di sungai, kemudian saya memakannya. Saya datang untuk meminta kerelaan Anda atas apel ini. Apakah Anda meridainya?" "Saya telah menggigitnya dan ini yang tersisa," ujar Sabit memegang apel yang digigitnya. Agak lama pemilik kebun apel itu terdiam mendengar ucapan Sabit. Lalu, Sabit pun tersentak ketika sang tuan rumah berkata, "Tidak, saya tidak merelakanmu, nak." Penasaran dengan pemilik kebun yang mempermasalahkan satu butir apel, Sabit menanyakan apa yang harus ia lakukan agar tindakannya itu dimaafkan. "Saya tidak memaafkanmu, demi Allah, kecuali jika kau memenuhi persyaratanku," pria tua itu menjawab. Yang lebih mengagetkannya lagi, usai menikahi temannya, Bambang mantan suaminya yang menceraikannya belum 1 jam usai akad memberikan rumah, mobil, dan bahkan memiliki bisnis kafe hingga 8 lokasi kepada Pipik, hingga kafe di mana dirinya bertemu dengan sahabatnya di mana ia sekarang tengah minum dan bertemu sahabatnya itu. Dengan rasa kesal Bunga akhirnya mengajak sahabatnya itu pergi meninggalkan kafe yang merupakan milik Bambang mantan suaminya itu. Kisah pemuda yang bukan lain adalah ayah dari Imam Abu Hanifah tersebut terdapat dalam kitab terkenal Al-Aghani karya Abu Al-Faraj Al-Isbahani. Buku terkenal dalam kesusastraan Arab tersebut berisi tentang sajak lagu serta informasi biografi dari tokoh-tokoh Islam terdahulu, para tabi'in dan tabi'it tabi'in di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah.